Webnya Anda kalau mau download tadi materi ini semuanya, e-apticom.com atau apticomdaring.com. Ya, semua materi tadi, termasuk materi kuliah yang 11 yang kita punya, Bapak Ibu sekalian boleh download, kemudian dipakai untuk ngajar di kelas juga boleh. Tapi jangan dijadikan buku kemudian dijual, itu dilarang. Catatannya cuma satu. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya ngambil PowerPoint kami di webnya Apticom, tulis saja sumbernya ini diambil dari anak, itu saja. Gak usah bayar, gratis. Karena tujuan kita adalah sharing tadi. Karena banyak orang pinter di Indonesia, punya buku bagus-bagus, punya ilmu bagus-bagus, tapi kekurangannya satu, tidak mau sharing. Ada juga dosen ternyata dari pengalaman kami ngumpulin materi-materi sharing, ada juga dosen kami yang senior, bagus, ya, materinya bagus, ternyata materi dia itu kopas, ngambil sana ngambil sini, jadi dia malu, jadi nggak mau di-sharing. Atau materi dia dari tahun 70 sampai sekarang tidak berubah, jadi dia tidak mau di-sharing juga. Ada dosen yang materinya tahun 70 seperti itu, tahun 2014 masih seperti itu, dia nggak mau sharing biasanya. Ya, oke, next. Ya, kita juga ada sertifikasi. Jadi mahasiswa yang ngambil course tadi bisa diambil untuk sertifikat saja, sertifikasinya internasional. Kemudian bisa juga dipakai mata kuliah untuk mengambil degree. Kalau S2 kan 42 ya umumnya, atau 36 itu sudah boleh untuk degree S2. Jadi dia boleh ngumpulin mata kuliah yang jumlah SKS-nya berapa, nanti dijadikan degree oleh perguruan tinggi penyelenggaranya. Kalau di konsorsium Apticom nanti ijazahnya keluarnya dari STIMIK Amikom atau keluarnya dari Universitas Atmajaya. Atau nanti perguruan tinggi lain yang tergabung di konsorsium Apticom. Kira-kira begitu. Kemudian yang slide yang nomor terakhir 6. PR ya. 2. Kurang rapi karena saya baru diberitahu kemarin sore dari bandara, kemudian tadi malam bikin PowerPoint dan artikel sambil jam 12 baru berangkat ke Bandung sekitar jam 3 pagi edit dan segini sudah tidur. Ya, ini standar penyelenggaraan learning. Ya, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri analisa kebutuhan. Ya, analisa kebutuhan standar implementasi program BMS. Ya, apa yang dimaksud dengan inisiasi program itu. Ya, kemudian naik contohnya apa inisiasi program itu. Ya, contoh-contohnya inisiasi program. Jadi dengan standar begini, Bapak Ibu sekalian bisa mengimplementasikan pada mata kuliah Bapak Ibu masing-masing. Ya, identifikasi pemangku kepentingan. Apa itu identifikasi pemangku kepentingan? Itu definisinya. Dan contohnya apa identifikasi pemangku kepentingan? Saya nggak kelihatan ya. Ya, antara mahasiswa di kota, mahasiswa desa, dan contoh.
Ya, ini berdasarkan ISO 19796. Ya, karena semua materi pembelajaran online Bapak Ibu sekalian harus berdasarkan dua ISO tadi. Next. Ini penetapan objektif. Apa yang dimaksud penetapan objektif? Next, contohnya. Ya, dan seterusnya. Ini ISO 19796. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau belajar di sini lebih mudah karena apa yang dimaksud itu contohnya seperti apa. Jadi dari contoh itu kan Bapak Ibu sekalian, oh berarti saya aplikasinya harus seperti itu. Ya, saya kira itu. Oke. Saya kira 6 slide maraton tadi dengan contoh mata kuliahnya sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau tanya. Ya. Saya Novi Pak dari D3 Informatika. Semester kemarin kami mengimplementasikan mata kuliah implementasi algoritma dengan e-learning walaupun belum sempurna. Dari sisi hard skill sebetulnya kita bisa coba implementasikan. Saya mohon masukan atau saran dari Bapak, karena di kurikulum kami itu sebetulnya ada soft skill yang di-embed. Jadi soft skill di-embed di kurikulum, memang semua mata kuliah harus menerapkan itu. Ada 3 soft skill, yaitu leadership, teamwork, sama communication. Nah, pada saat kami menggunakan e-learning, itu ternyata kami kesulitan. Gimana mengimplementasikan soft skill, pengukuran soft skill di e-learning. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya berpikir bahwa skill itu rada-rada susah. Menurut saya yang awam, sulit mengukur skill seseorang, apalagi skill programming, skill implementasi dan sebagainya kalau menggunakan yang e-learning. Apakah memang ada trik tipsnya Pak, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kalau Ibu nanti membaca yang ISO yang ini tadi, itu ada semuanya di situ Bu, ada semuanya ya. Jadi apa yang diukur, jadi kan Ibu mau mengukur, apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya, di situ ada apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, kemudian bagaimana melakukan implementasi di dalam aktivitas tadi. Jadi misalnya kerjasama bisa melalui diskusi, bisa melalui forum. Ibu bisa, kalau misalnya diskusi dilihat keaktifannya. Keaktifan kan kelihatan Bu, misalnya dari 10 orang. Misalnya gini, Ibu ngasih materi apa, kemudian mahasiswa suruh berkomentar tentang materi itu bisa dilihat kan mana yang aktif, mana yang tidak. Kemudian ada nggak dari komentar-komentar yang diberikan Ibu hal-hal yang menurut Ibu inovatif? Atau dia hanya berkomentar sekedar komentar, atau komentar yang standar, atau komentar yang inovatif? Jadi Ibu sendiri harus menentukan sendiri berdasarkan ISO tadi apa yang mau Ibu capai tadi. Ya, saya kira awal yang Ibu laksanakan sudah bagus gitu ya. Cuman untuk menjadi sempurna itu perlu proses yang panjang dan perlu kerjasama antara Ibu dan mahasiswa. Karena kebanyakan yang ingin dosennya, mahasiswanya belum ingin. Saya di Banjarmasin punya kelas, karena saya kesulitan kelas yang mahasiswanya adalah pekerja, kesulitan waktu. Kalau disuruh masuk jam 4 misalnya, sementara dia pulang kantor pas jam 4 gitu, itu ada tidak pernah 100% ketemu gitu. Tidak pernah 100% mahasiswanya hadir 100 gitu loh, 100% tadi. Pasti ada yang tidak ada. Nah, dengan cara model seperti itu, waktu dibebaskan, di mana saja dia boleh ikut kuliah, ya. Itu lama-lama bisa terbangun komunikasi yang lebih bagus. Yang penting respect dan respon Bapak Ibu sekalian sebagai dosen. Jangan mentang-mentang jadi dosen sudah ngasih tugas selesai. Bukan. Jadi pada saat mahasiswa merespon,
sudah respon banyak, ada respon yang menurut Bapak Ibu sekalian tidak pas, Bapak Ibu sekalian masuk ke situ. Yang saya maksud adalah begini, itu artinya Bapak Ibu sekalian juga aktif di situ. Nah, dengan cara seperti itu, mahasiswanya merasa, oh saya nggak sendiri. Bukan hanya saya dengan teman-teman saya, tapi dosen saya juga ikut. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian kalau mau membuka kelas e-learning, benar-benar harus ikhlas lahir batin, karena waktunya banyak tersita di situ. Kalau konvensional kan begitu ngajar di kelas selesai, wah salam sudah. Urusan tugas, urusan apa sudah nanti. Tapi begitu di e-learning nggak bisa. Harus dipantau terus, harus direspon terus. Jangan sekali-sekali mahasiswa yang minta pendapat atau mahasiswa yang berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian tidak menanggapi, apalagi terlambat menanggapi. Itu mati nanti. E-learningnya mati. Jadi nggak ada rohnya lagi.